Halo guys, nama aku Liberty dan aku bersembunyi di lemari pacarku selama bertahun-tahun. Hidupku ini bagai roller coaster. Orang tuaku selalu bertengkar tanpa ampun dan aku selalu merasa seperti beban. Waktu umurku 14, mereka merasa sudah nggak bisa tinggal bareng lagi. Mereka bahkan nggak bisa menghirup udara yang sama. Jadi mereka bilang padaku kalau mereka mau cerai. Ayah sudah mengepak semua barangnya. Dia menepuk punggungku dan bilang, "Sampai ketemu lagi." Tapi kami nggak pernah ketemu lagi. Ibuku ngamuk, kecewa, marah, juga sedih. Di rumah, ayahku jadi dia yang namanya nggak boleh disebut. Jadi untuk sesaat, kami nggak ngobrol sama sekali. Ada satu hal positif dari semua ini. Judah, karena aku anak yang cupu di sekolah dan hantu dari masa lalu buruk di rumah, aku menemukan satu orang yang akan selalu ada untukku. Saat itu umur dia 22, kami bertemu di internet dan kami mulai ngobrol setiap hari setelah sekolah. Dia protektif banget ke aku dan ngajarin aku untuk mencintai diriku. Kami menghabiskan berjam-jam keliling di mobilnya, ngobrol, tertawa. Dia membuat aku merasa berharga, ngerti kan? Aku jatuh cinta padanya. Tapi dia masih jaga jarak. Dia bilang dia masih belum yakin kita mau lebih dari teman. Tapi tragedi sebenarnya bermulai setelah kami berteman 3 bulan. Di hari yang penting itu, aku dan ibuku berantem besar. Jadi, kami jarang ngobrol sejak orang tuaku cerai. Lalu pagi itu, ibu duduk menyeruput supnya dan bilang, "Kemana aja kamu setiap sore? Cepat cerita." Aku bilang, "Bukan urusan ibu kan gak mau jadi ibu aku. Ngapain mulai sekarang?" Aku membuka kotak Pandora. Ibu mulai pidato gak jelas tentang ayahku yang seperti iblis, petualangan yang penuh dosa. Aku gak menghormati dia. Aku berdiri dan pergi ke sekolah, tanpa tahu kalau aku gak bakal melihat ibu selama 4 tahun. Aku langsung chat Judah, bilang kalau aku di neraka. Pada hari itu sesudah sekolah, aku lihat mobil dia parkir di gerbang depan. Awalnya kami keliling seperti biasa. Aku marah-marah. Dia mendengarku, mengangguk. Setelah 1 jam, aku lihat kami nggak putar balik ke kota. Dia melihat wajahku dan bilang, "Sebenarnya kamu nggak perlu balik loh." Tentu saja, awalnya aku bingung. Tapi dia terus menyetir dan ngomong, "Kalau kita mau bersama, aku butuh komitmen kamu. Antara pilih aku dan kebebasan, atau balik ke rumah dan biarin kamu dirantai sama ibu kamu selamanya." Rasanya aku gak punya banyak pilihan, jadi kami pergi meninggalkan masa laluku. Kalau aku bisa putar balik waktu, aku gak bakal pilih itu. Tapi waktu itu aku gak tahu. Kami menyetir beberapa jam menjauhi kota hingga akhirnya kami mencapai tujuan kami. Rumah dia yang ada di pinggiran kota. Beberapa minggu pertama, semua seperti normal. Iya, aku harus putus kontak dengan semua orang. Dan hanya dia yang boleh keluar. Tapi aku merasa bebas. Tapi setelah beberapa minggu, dia menjadi semakin paranoid. Suatu sore, mood dia tiba-tiba berubah drastis. Dia bilang kalau beberapa teman dia mau datang untuk main poker, tapi mereka nggak boleh melihatku. Jadi aku harus sembunyi di dalam lemari selama beberapa jam dan tidak bersuara. Dia nggak bisa membatalkan karena mereka bisa curiga. Sore itu pun datang. Aku sembunyi di lemari dan berusaha tidak membuat suara. Tapi ada satu momen yang membuatku kaget banget. Mereka sedang di tengah permainan poker, saling mengumpat, minum. TV menyala di belakang mereka. Itulah saatnya aku dengar reporter wanita melaporkan pencarian anak hilang. Dari sela-sela pintu lemari, aku bisa lihat fotoku tersebar di seluruh layar TV. Mereka sedang mencari aku. Aku hampir teriak. Setelah 1 jam, waktu semua temannya sudah pulang, aku keluar dari lemari sambil ketakutan. Aku pikir aku harus menyerahkan diriku, tapi dia menenangkanku. Bilang kalau mereka bakal menjauhkan aku dari dia, dan aku harus tinggal sama ibuku. Aku mendengarkannya. Kami pikir kami harus lebih hati-hati lagi. Setelah 3 bulan, mereka berhenti mencariku. Dan 3 tahun selanjutnya tidak ada kejadian apapun. Di pagi hari, dia menutup semua jendela dan tirai. Dia mengunci pintu dan pergi kerja. Aku hanya boleh duduk dekat jendela mengagumi pemandangan malam hari gelap-gelapan. Dan hanya boleh beberapa menit, karena takut ada orang yang lewat dan melihatku. Kadang ada tamu yang datang untuk dia,
dan aku harus sembunyi di dalam lemari. Sempat juga beberapa kali temannya menginap di rumah dan aku harus tidur di dalam lemari. Tapi aku sudah berdamai dengan pilihan itu. Dan Judah selalu membalas dengan sikap yang baik atau kasih hadiah. Rasanya sangat indah. Atau itu yang aku pikir saat itu. Ada satu hari di mana aku mulai meragukan pilihanku. Dia lagi keluar dan aku sedang diam di dalam rumah, lalu aku dengar suara-suara dari luar. Aku langsung sembunyi untuk jaga-jaga dan aku dengar langkahnya makin dekat. Ini pasti dia. Tapi dia nggak sendiri. Dia nggak pernah ngundang siapapun tanpa aku tahu. Jadi jelas aku takut. Itulah saatnya aku dengar suara cewek. Judah dan seorang cewek masuk ke kamar dan ngobrol seakan aku nggak ada. Tapi itu nggak seburuk apa yang terjadi selanjutnya. Awalnya aku cuma lihat siluet dia. Tapi akhirnya setelah beberapa saat dia menoleh ke arahku dan aku lihat wajahnya. Sumpah aku seperti melihat cermin. Dia terlihat seperti aku versi lebih ceria. Aku terus berpikir, kenapa dia di sini? Kenapa dia mirip denganku? Gak lama kemudian Judah mendekat ke lemari dan membuka pintunya. Liberty, kenalin, ini Kimber. Dia bakal tinggal sama kita sementara, kata dia sambil memeluknya. Seakan ini semua normal. Pada saat itu aku mulai mempertanyakan peran aku dalam semua ini. Kami bertiga menghabiskan siang itu bersama. Tapi aku jadi cemburu. Aku lihat Judah menatapnya seperti memujanya. Tapi beberapa hari ke depan ternyata lebih gila lagi. Besok paginya aku ditunjuk untuk mengajarkan Kimber apa yang boleh dan gak boleh dilakukan kalau ada yang mengetuk pintu atau jalan di rumah. Waktu aku buka lemari dengan kasar untuk menunjukkan tempat sembunyi, ada kotak kecil yang jatuh dari rak. Aku gak pernah lihat itu sebelumnya. Jadi aku ambil, aku duduk di sofa dan aku buka. Kotak itu penuh foto lama, sekitar 7 atau 8 tahun lalu. Beberapa foto Judah sama cewek lain. Tapi anehnya, dia juga mirip aku dan Kimber. Aku panik, Kimber juga kelihatan panik. Kami duduk di sofa, menunggu dia dengan foto-foto itu. Lalu kami nyalakan TV untuk melewati waktu. Saat itulah sesuatu yang buruk menghantamku. Seorang reporter melaporkan ada pria yang dihukum karena membunuhku. Aku nggak percaya. Aku membayangkan ibuku yang mengira kalau aku sudah mati. Seorang pria di penjara karena sesuatu yang nggak dia lakukan. Aku kewalahan dengan semua ini. Aku telepon polisi setempat dan bilang kalau aku masih hidup. Entah gimana mereka melacak teleponnya dan setelah 15 menit, mereka masuk ke dalam rumah. Aku dibawa ke kantor polisi di mana mereka menginterogasi aku. Tapi aku sudah terlalu bingung untuk menjawab mereka. Itu saatnya aku lihat ibuku masuk ke dalam ruangan. Ibu melihatku dan hampir pingsan. Kami pelukan hampir setengah jam dan ibu membawaku pulang. Seminggu setelahnya gila banget. Polisi terus menggangguku tentang Judah. Mereka mau aku menyerahkannya untuk bilang kalau dia memperlakukanku dengan buruk. Tapi aku nggak tahu apa yang terjadi. Dia menghilang. Suatu hari aku dapat SMS dari nomor nggak dikenal. Itu adikku yang difoto. Orang tua kami membawanya pergi dan dia meninggal. Aku nggak bisa biarin itu terjadi ke kamu. Aku berusaha hidup normal setelah itu, tapi aku masih kesusahan. Masih sulit bagiku untuk mengerti apa yang terjadi. Apa Judah gila? Apa dia menggunakanku? Apa aku punya pilihan? Tapi ibuku sekarang membantuku. Sekarang kami terbuka tentang semuanya. Ibu bahkan cerita tentang ayah dan hubungan mereka. Dan aku berusaha sebaik mungkin untuk menggambarkan apa yang aku dan Judah lalui. Rasanya beda banget waktu bisa menjelaskan semua kesulitan kamu. Mungkin kalau aku tahu hubungan yang baik itu seperti apa, aku nggak akan melakukan kesalahan itu. Karena sekarang aku tahu kalau diam adalah senjata paling mematikan. Apakah kamu sadar, Voldemort? Think. Apakah kamu menemukan kelinci? Cowok yang tidur. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.